Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menikmati anugerah Tuhan pagi hari ini. Setelah Tuhan menolong kita sepanjang malam, kita boleh beristirahat, kita boleh tidur. Puji Tuhan pagi hari ini, oleh kuasa dan kasih Tuhan kita bisa bangun dan menikmati anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan beraktivitas hari ini, jalani hari-hari hidup kita seperti biasa. Tetapi mari kita awali semuanya dengan merenungkan hidup kita dan merenungkan firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 21. Baik, dengarkan firman Tuhan, saya bacakan bagi kita sekalian. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Itu bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Ia selalu menyajikan segala yang baik dalam perjalanan hidup kita. Nah, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita beberapa prinsip hidup sebagai anak-anak Tuhan yang perlu kita perhatikan dalam menjalani kehidupan kita, mengiring dan melayani Tuhan. Prinsip yang pertama ialah dari kata memungut setiap pagi. Dari ungkapan atau kalimat ini, kita belajar beberapa prinsip. Yang pertama, tentang kedisiplinan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pagi umat Tuhan mencari manna dari surga. Dan maknanya bagi kita ialah bahwa dibutuhkan dalam kehidupan kita kedisiplinan setiap pagi untuk mencari dan mendapatkan makanan yang akan menguatkan kehidupan kita. Dalam hal ini, makanan rohani yang akan menjadi inspirasi dan kekuatan baru dalam kehidupan kita sepanjang hari itu. Hari kita akan menjadi hari yang indah, hari yang berkualitas, ketika diawali dengan pagi yang baik, di mana kita menyempatkan diri kita untuk mencari manna sorgawi, makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dibutuhkan kedisiplinan setiap pagi. Sebagaimana umat Tuhan diperintahkan setiap pagi mereka memungut manna dari sorga. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 yang dikutip oleh Tuhan Yesus pada kisah pencobaannya di padang gurun dalam Matius pasal 4 ayat 4, dikatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah kehidupan, kekuatan, dan sumber inspirasi dalam menjalani hari-hari hidup kita. Itu yang pertama. Kita perlu disiplin dalam hidup kita. Yang kedua, kerja keras dan atau usaha. Kita memahami Bapak Ibu bahwa berkat Tuhan itu bukanlah keberuntungan bagi kita. Sering kita mendengarkan orang berkata masing-masing punya rejeki. Saudara-saudara, berkat Tuhan adalah anugerah di atas usaha dan kerja kita. Dan dikatakan bahwa bangun pagi, rajin. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya ada umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu yang
bermalas-malas bangun pagi dan bangunnya kesiangan, bisa dibayangkan orang itu tidak akan makan hari itu. Karena ketika matahari sudah terbit, mulai panas, maka dikatakan manna itu mencair. Jadi siapa yang lambat bangun, ia tidak akan kebagian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya saya masih mengingat seringkali orang tua kita dulu mengatakan kepada kita, cepat-cepatlah bangun, karena berkat itu adanya di pagi hari. Dalam bahasa Toraja, kadang-kadang orang tua kita mengatakan, melambir itu dalle. Mungkin firman inilah yang menginspirasi para orang tua kita dulu, sehingga mereka mengajarkannya kepada kita. Bahwa memang orang yang rajin, yang bangun pagi-pagi, seperti pada umat Israel, itulah yang akan memungut manna. Karena manna dari surga disiapkan hanya pada pagi hari. Itu dua prinsip dari kata memungut setiap pagi. Kemudian ungkapan yang kedua, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Artinya, yang pertama bahwa kita harus bisa mengenali kebutuhan kita. Itu makna yang pertama dari kata itu. Di kondisi sulit seperti yang kita sedang jalani saat ini, kita harus bijaksana untuk mengenali apa sebenarnya kebutuhan kita. Seorang ibu rumah tangga harus bijaksana menentukan, mengidentifikasi mana kebutuhan yang betul-betul primer dalam kondisi sulit seperti ini. Mungkin banyak kebutuhan, tetapi harus bijaksana menentukan dalam kondisi sulit seperti ini mana yang paling primer, mana yang prioritas. Kita bijaksana mengenali kebutuhan kita. Kemudian makna yang kedua, tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya ialah prinsip yang kedua dalam hidup ini ialah secukupnya dalam hidup ini. Artinya tidak lebih, tidak kurang. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau untuk orang Israel pada saat ini itu secukupnya itu ialah sudah diatur. Segomer setiap orang atau satu orang satu gomer. Itu takarannya. Dan tidak boleh lebih. Jangan berlebihan. Tidak serakah. Dan kita melihat bahwa pada ayat 20 ternyata entah mereka serakah atau kurang yakin, sehingga banyak di antara mereka yang awal-awalnya kemudian memungut lebih. Akibatnya bagi mereka apa yang lebih itu yang tidak dihabiskan karena lebih dikatakan busuk lalu berulat. Dan bukan hanya itu. Musa marah besar atas tindakan mereka karena mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka hanya diwajibkan memungut segomer sesuai kebutuhan mereka. Saudara-saudara, perlu dalam hidup ini kita punya prinsip secukupnya. Nah, yang cukup itu relatif. Ada orang yang masing-masing orang berbeda takaran atau kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, prinsip hidup yang ketiga dari kata tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya ialah tidak meragukan kuasa dan kasih Tuhan kepada kita. Sebagai umat Tuhan, kita meyakini bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa besar. Ia menyediakan dan memberi apa yang kita butuhkan setiap saat. Kuasanya mengatur dan menyiapkan tepat pada waktunya apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan,
hidup menikmati berkat Tuhan seperti bangsa Israel, maka jalanilah hidup atau hidupilah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Ayat 1 dan ayat 2. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tuaian dengan segenap malu, saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Baik, mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Engkau anugerahkan hidup bagi kami, kekuatan, kesehatan yang kami nikmati, dan mengawali kegiatan kami
Kami disempatkan oleh Tuhan untuk membaca bagian firman-Mu dan merenungkan bersama-sama. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kemampuan untuk bisa memahami kebenaran-Mu, dan memberikan hikmat kepada kami pagi hari ini untuk dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami mohon perlindungan kuasa-Mu akan melindungi kami setiap umat-Mu, baik yang akan tinggal di rumah maupun yang akan keluar untuk bekerja. Kami percaya, kami kuat kalau Tuhan yang menolong kami. Jadikan kami alat berkat kepada siapapun dimanapun kami berada dalam apapun yang kami lakukan hari ini. Dan biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekiranya ada di antara kami jemaat Tuhan yang bangun pada pagi hari ini dalam kondisi bergumul karena kesehatan terganggu. Kalau ada yang sakit, kami berdoa kiranya Engkau Tuhan hadir untuk menjamah. Engkau melawat. Engkau Tuhan berikan rasa nyaman. Dan berikan pemulihan-Mu sehingga kami disembuhkan Tuhan. Ada yang bangun dengan berbeban berat karena masalah dan pergumulan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan apapun. Kami mohon Tuhan beri kami kelegaan-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, mencerahkan kehidupan dan pikiran kami, hati kami. Sehingga dengan berkemenangan dan bersukacita, kami jalani hari hidup kami hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Urapi setiap umat-Mu pagi hari ini untuk efektif bagi panggilan mereka. Terima kasih, ini doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri renungan pagi kita, tidak lupa saya mengingatkan, mari Bapak Ibu, baik yang tinggal di rumah maupun yang keluar, mari jaga diri, jaga kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Seperti tetap jaga jarak dengan sesama kita di luar, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan hindari bersentuhan langsung, berkontak fisik atau berjabat tangan dengan orang yang ada di luar. Kiranya Tuhan melindungi kita hari ini. Kita keluar rumah dengan sehat, pulang ke rumah dalam damai sejahtera, berjumpa dengan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.